Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita datang dengan hati yang menyembah. Kita datang meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu buat pemeliharaan, penjagaan, penyertaan-Mu di sepanjang malam tidur kami. Pagi hari kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati. Kami bersyukur menikmati lagi hari baru penuh berkat, menikmati kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Sebab itu kami datang bersama-sama menaikkan pujian syukur kami. Dan biarlah hadirat-Mu memenuhi hidup kami. Sebab Engkau bertahta di atas pujian kami. Engkau bersemayam di atas penyembahan kami. Sebab hanya Engkau satu-satunya yang layak dipuji di surga. Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji tuhan katamu. Sembah dan puji tuhan katamu. Sembah dan puji tuhan katamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, Yesus kami puja. Amin. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja. Amin. Haleluya. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji.
kamu, Yesus Tuhan adalah Raja sembah. Sembah dan puji, kamu, amin, haleluya. Sembah dan puji, kamu, sembah dan puji, kamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah pujilah namamu. Keselamatan bagi kami yang menebus hidup kami, yang menghapus dosa-dosa kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, 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 tidak ada yang lain selain Engkau, Yesus. Engkau satu-satunya penolong yang ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang mulia.
namamu, pujilah namamu, Yesus, Yesus Tuhan, mulialah namamu, mulialah namamu. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan namamu, sebab namamu tinggi luhur, sebab namamu ajaib dan berkuasa di bumi dan di surga. Semua bertekuk lutut, semua menyembah namamu yang ajaib dan menyelamatkan. Kami puja, kami puji, kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan. Bapa yang ajaib, Bapa yang dahsyat, tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Kami percaya, kami percaya, hanya padamu, hanya padamu, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Allah, ya Allah, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Sebab Engkau penolong yang setia dalam hidup kami. Engkau yang selalu ada bersama dengan kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami sendiri. Waktu kami aman di dalam-Mu Tuhan, kami tenang bersama-Mu ya Allah. Bapa yang setia, Bapa yang mulia, ajaib. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah
mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sekali katakan, penolong yang selalu setia. Amin. Memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Amin, haleluya. Penolong yang selalu setia. Amin. Memenuhi keperluanku, ya. Tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Kami tetap percaya bahwa Engkau Tuhan kami, Tuhan yang setia. Engkau tidak pernah ingkar janji. Engkau selalu menggenapi janji-janji-Mu bagi setiap kami yang percaya kepadamu, yang mengandalkan Engkau dan menyingkap Engkau satu-satunya Tuhan dan tidak ada yang lain. Sebab itu biarlah Kau dapat di hati kami sepenuh hati mengiring akan Engkau, sepenuh hati mengasihi-Mu Tuhan. Dan biarlah kami boleh menikmati pertolongan-pertolongan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari. Kami mau siapkan lagi hati kami untuk firman, dan hanya untuk firman. Sehingga hidup kami selaras dengan firman. Kami memiliki cara pandang seperti Engkau memandang di dalam setiap keadaan yang kami alami. Dan kami percaya Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami sehingga kami cakap menanggung segala perkara.
yang Kau izinkan kami alami. Dan biarlah firman-Mu yang menenangkan hati kami, meneguhkan iman kami. Suatu pagi hari ini kami mau belajar firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Yosia. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom pagi. Hari ini kita tidak terasa sudah sampai kepada kitab Bilangan, ya. Kita sudah sampai kepada pasalnya yang ke-33. Judul perikopnya hari ini adalah tempat-tempat persinggahan orang Israel di padang gurun. Jadi ini bicara mengenai kilas balik bagaimana perjalanan mereka ketika Tuhan menyertai mereka mulai dari keluar dari Mesir, ya, sampai menjelang mereka masuk ke dalam tanah Kanaan. Baik, saya bacakan. Inilah tempat-tempat persinggahan orang Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Pasukan demi pasukan di bawah pimpinan Musa dan Harun. Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Inilah tempat-tempat persinggahan mereka dalam perjalanan mereka. Ayat yang ketiga, mereka berangkat dari Ramases pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-15 bulan yang pertama, dan pada hari sesudah Paskah perjalanan orang Israel keluar oleh tangan yang dinaikkan di depan mata semua orang Mesir. Jadi daerah Ramses ini masih di Mesir, ya. Ketika pertama kali mereka mau keluar, yang Tuhan sertai mereka. Di ayat yang keempat dikatakan, sementara orang Mesir sedang mengubur orang-orang yang telah dibunuh Tuhan di antara mereka, yakni semua anak sulung, sebab Tuhan telah menjatuhkan hukuman-hukuman kepada para allah mereka. Jadi kita tahu bahwa ada 10 tulah, ya. Tuhan sudah menghajar Firaun, tapi Firaun tetap mengeraskan hati. Dan terakhir bagaimana penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel, ya, pada waktu Paskah, ya, mereka melakukan pengorbanan anak domba, mereka oleskan di depan rumah mereka, dan mereka diselamatkan dari malaikat maut, yaitu ketika semua anak sulung orang Mesir meninggal pada waktu itu. Tetapi khusus untuk anak-anak sulung orang Israel, mereka diselamatkan, ya, karena ada menaruhkan, mengoleskan darah anak domba, ya. Kita tahu bagaimana penyertaan Tuhan, ya, pertama kali waktu mereka pertama kali keluar diizinkan, ya, keluar dari tanah Mesir. Ayat kelima, berangkatlah orang Israel dari Remases lalu berkemah di Sukot. Mereka berangkat dari Sukot lalu berkemah di Etam yang di tepi padang gurun. Mereka berangkat dari Etam lalu balik kembali ke Pi-hahirot yang di depan Baal Zebon. Kemudian berkemah di tentangan Migdol. Mereka berangkat dari Pi-hadirot dan lewat dari tengah-tengah laut ke padang gurun. Lalu mereka berjalan 3 hari perjalanan jauhnya di padang gurun Etam. Kemudian mereka berkemah di Mara. Mereka berangkat dari Mara lalu sampai ke Elim. Ya, kalau kita mengingat kembali Mara, kita lihat bagaimana bangsa Israel itu selama 40 tahun, kalau kita lihat, perjalanan itu sebenarnya boleh dikatakan hanya sepertiga mereka berjalan. 2/3-nya mereka berhenti, ya. Dan kita tahu di dalam perjalanan mereka, permasalahan itu banyak pada waktu mereka berhenti. Salah satunya ketika mereka mengeluh karena kekurangan air, ya, di mana waktu itu di Mara, kita tahu rasa air di sana itu adalah pahit, ya, kalau kita mengingat kembali, ya. Saya lanjutkan lagi. Di Elim ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Di sanalah mereka berkemah. Mereka berangkat dari Elim lalu berkemah di tepi Laut Taberau. Ya, kembali lagi ketika mereka menyeberangi Laut Taberau,
Tuhan menunjukkan kuasanya, menunjukkan penyertaan kepada mereka ketika Tuhan membelah laut sehingga mereka bisa menyeberang, ya. Jadi sebenarnya apa sih yang mau kita kalau kita lihat begitu banyak sekali perjalanan mereka, ya, mereka banyak singgah, dan di situ juga kita lihat bagaimana banyak sekali permasalahan-permasalahan yang timbul, ya, mulai dari mereka merasa kelaparan, lalu Tuhan mengizinkan mana, tetapi setelah dikasih mana pun mereka mengeluh, ya. Begitu banyak sebenarnya kalau kita lihat pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, ya. Sebenarnya apa sih yang Tuhan mau di sini, ya? Sebenarnya Tuhan mau, kita tahu bahwa bangsa Israel itu sudah cukup lama, ya, hidup di Mesir. Gaya hidup mereka tentunya sudah mengikuti gaya hidup orang Mesir, ya. Tuhannya mereka pun sebagian ada yang memang sungguh-sungguh kepada Tuhan, tetapi karena pengaruh buruk dari Mesir, ya, mereka juga banyak yang beralih daripada imannya, mereka menyembah dewa-dewa orang Mesir. Dan yang paling ini sendiri sebenarnya itu adalah gaya hidup orang Mesir. Nah, di situ kita lihat bagaimana Tuhan sebenarnya ingin memurnikan mereka, ya. Karena kita tahu selama di perjalanan, mereka ini tidak ada gabung-gabung dengan orang-orang lain. Maksudnya dengan bangsa-bangsa lain, ya. Tuhan mau supaya mereka semua itu fokus kepada Tuhan, ya, supaya eh, di dalam perjalanan ini, ya, mereka ini seperti mereka ingin diperbarui hidupnya, melupakan gaya hidup dan merubah gaya hidup supaya mereka fokus kepada Tuhan. Saya lanjutkan. Mereka berangkat dari Elim lalu berkemah di tepi Laut Taberau. Mereka berangkat dari Laut Taberau lalu berkemah di padang gurun Sin. Mereka berangkat dari padang gurun Sin lalu berkemah di Dofka. Mereka berangkat dari Dofka lalu berkemah di Alus. Mereka berangkat dari Alus lalu berkemah di Rafidim, dan di sana tidak ada air minum untuk bangsa itu. Mereka berangkat dari Rafidim lalu berkemah di padang gurun Sinai. Mereka berangkat dari padang gurun Sinai lalu berkemah di Kibrot Tawa. Mereka berangkat dari Kibrot Tawa, mereka berkemah di Hazerot. Mereka berangkat dari Hazerot lalu berkemah di Ritma. Mereka berangkat dari Ritma lalu berkemah di Riman Poros. Mereka berangkat dari Riman Poros lalu berkemah di Libna. Mereka berangkat dari Libna lalu berkemah di Risa. Ya, kalau kita baca terus, ya, sampai kepada ayatnya yang ke sampai kepada ayatnya yang ke-37, saya bacakan ayat ke-37. Mereka berangkat dari Kades lalu berkemah di Gunung Hor, di perbatasan tanah Edom. Ketika itu Imam Harun naik ke Gunung Hor sesuai dengan titah Tuhan, dan di situ ia mati pada tahun ke-40 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pada bulan yang kelima, pada tanggal 1 bulan itu. Ayat ke-39, Harun berumur 23 tahun ketika ia mati di Gunung Hor. Pada waktu itu Raja Arad, orang Kanaan yang tinggal di tanah Negeb di tanah Kanaan, mendengar kabar tentang kedatangan orang Israel. Berangkat mereka dari Gunung Hor lalu berkemah di Zalmona. Mereka berangkat dari Zalmona lalu berkemah di Punon. Mereka berangkat dari Punon lalu berkemah di Obot. Ya. Dan terus sampai kepada ayat yang ke-49. Mereka berkemah di tepi sungai Yordan dari Bet Yesimot sampai ke Ebel Sitim di dataran Moab. Ya. Jadi ya begitu panjang perjalanan mereka, ya, dan mereka itu sebenarnya lebih banyak berhentinya, ya, daripada di dalam perjalanan. Itu makanya mereka bisa sampai 40 tahun. Ya, memang Tuhan menunjukkan eh, perintahnya jelas, ya. Ketika ada tiang awan, ketika ada tiang api, ketika tiang awan tiang api itu bergerak, mereka juga bergerak. Ketika tiang awan dan tiang api itu berhenti, mereka juga ikut berhenti. Ya, jadi saya mengingat kembali, ya, eh, bagaimana sebenarnya bangsa Israel itu, ya, kita tahu bahwa pada akhirnya, ya, eh, hanya Yosua dan Kaleb saja, ya, pada akhirnya yang diizinkan masuk ke dalam tanah Kanaan. Karena apa? Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa ini adalah proses pemurnian. Ya, Tuhan mau ketika Dia memilih bangsa pilihannya, ya,
Kadang kita pikir ya kejam juga ya Tuhan ya. Kok sampai dari 2 juta orang ya yang masuk itu kemarin kalau nggak salah 600.000 ya. Tetapi yang benar-benar yang mereka tidak lahir di sana kan katanya cuma Yosua dan Kaleb ya. Ya. Tapi kenapa ya? Kok seperti itu ya? Kok karena kalau kita lihat di dalam perjanjian lama itu kok kayaknya Tuhan kejam sekali ya. Tapi kalau saya pikir masuk akal juga ya, yang namanya bangsa pilihan, ya pasti Tuhan tampil lah. Tuhan juga nggak mau sembarang-sembarangan juga ya. Ya, tapi kita bersyukur ya kalau saat ini juga ada kasih karunia Tuhan, ya kita tidak mengalami hal-hal yang seperti itu lagi. Ya, tapi satu hal sih memang pembelajaran yang bisa kita pelajari bahwa di sini ya seperti juga hidup kita ya Tuhan mau supaya di dalam perjalanan hidup kita boleh menyingkirkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kalau kita belajar di pria sejati ya ada berapa macam dosa ya Pak Heri ya kalau diingatkan kembali ya. 5 macam dosa ya, mulai dari penyembahan berhala ya. Artinya apa? Artinya memang kita nggak menyembah, tidak menyembah dewa-dewa begitu ya. Tapi sebenarnya berhala-berhala di dalam kehidupan kita itu banyak sekali ya. Kadang kita lebih mencintai yang lain daripada mencintai Tuhan. Kadang kita lebih mencintai hobi kita daripada mencintai Tuhan. Ya, kadang hal-hal yang kedagingan itu lebih banyak muncul ya daripada hal-hal yang sesungguhnya kita cinta kepada Tuhan. Ya, saya lanjutkan lagi di ayatnya yang ke 50 sampai 56, yaitu apa yang harus dilakukan sesudah tanah Kanaan direbut. Ayat yang ke 56 50, Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Lalu berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka. Juga haruslah kamu membinasakan segala patung tuangan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. Haruslah kamu menduduki negeri itu dan diam di sana, sebab kepadamulah aku berikan negeri itu untuk mendidiknya. Jadi ketika Tuhan ya memang mau supaya bangsa Israel itu terpisah, ketika mereka mau memasuki tanah Kanaan, perintah Tuhan cukup jelas ya di sini. Tujuannya supaya mereka tidak terpengaruh oleh penduduk-penduduk setempat. Kita tahu bahwa orang-orang Kanaan ini adalah orang-orang yang luar biasa di dalam penyembahan berhala. Ya, kehidupan yang buruk sekali, yang sangat berbeda dengan iman orang Israel, orang bangsa pilihan di sana. Perintah Tuhan tegas ya kepada mereka, kamu harus menghalau semua penduduk negeri itu. Artinya ketika mereka masuk itu tidak ada tawar-menawar, usir mereka semua, ya. Dan binasakan segala bentuk penyembahan-penyembahan mereka. Artinya bukit-bukit penyembahan mereka, ya, harus mereka halau ya. Dan membinasakan segala patung tuangan, ya, dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka, ya. Artinya memang Tuhan tidak izinkan supaya apa? Supaya bangsa pilihannya ini tidak terpengaruh ya dengan kehidupan mereka di sana, tidak terpengaruh dengan penyembahan-penyembahan berhala yang ada di sana, ya. Dan di ayat ke-54 dikatakan, maka haruslah kamu membagi negeri ini sebagai milik pusaka dengan membuang undi menurut kaumnya. Kepada yang besar jumlahnya haruslah kamu memberikan milik pusaka yang besar, dan kepada yang kecil jumlahnya haruslah kamu memberikan milik pusaka yang kecil ditunjukkan oleh undi bagi mereka. Itulah bagian undiannya menurut suku nenek moyang, haruslah kamu membagi milik pusaka. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi selumbar di depan mata, seperti duri yang menusuk lambungmu, dan mereka menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami ini. Jadi ada resiko ketika mereka tidak mau mengusir, mereka tidak mau menghalau, mereka tidak mau menghancurkan tempat-tempat bukit-bukit penyembahan, ya. Dikatakan di sini mereka akan menjadi selumbar di depan matamu, ya. Selumbar ini seperti kita ingat ya, gajah di depan mata, tapi kita tidak bisa melihat karena ada selumbar. Jadi selumbar itu adalah penghalang ya.
Artinya kita tidak bisa melihat, artinya apa? Artinya kita tidak bisa melihat pertolongan Tuhan ketika mereka tidak menjalankan ini. Artinya Tuhan itu mengizinkan bangsa-bangsa lain untuk menghukum mereka kalau mereka tidak taat apa yang Tuhan perintahkan, ya. Jadi kadang kita pikir ya dalam kehidupan kita ini persis seperti orang-orang Mesir, ya. Kadang kita jatuh, ya. Kadang kita lupa kepada Tuhan, ya. Sedangkan Tuhan mau supaya hidup kita ini fokus kepada Tuhan, ya. Tuhan tidak mau hidup kita itu hidup di dalam berhala-berhala, hidup di dalam kedagingan kita. Tuhan mau supaya kita bisa mengalahkan hal-hal yang menjadi kedagingan kita, ya. Bahkan Tuhan bisa mengizinkan masalah itu datang kepada kita, ya. Melalui apa? Melalui orang yang tidak kenal Tuhan. Kadang melalui permasalahan yang membuat kita itu kadang kok bisa seperti ini, ya. Ya, tetapi sebenarnya kalau kita kilas balik itu karena kita nggak fokus kepada Tuhan. Tuhan izinkan semua masalah yang terjadi dalam kehidupan kita supaya apa? Supaya kita bisa mengalahkan semuanya itu, kita bisa menang. Tapi satu 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 hal yang harus kita ingat bahwa semua yang terjadi selama 40 tahun, Tuhan ini ingin mengingatkan satu hal sebenarnya. Ingatlah bahwa selalu ada penyertaan Tuhan, selalu ada pertolongan Tuhan. Kita lihat bagaimana betapa baiknya Tuhan, bangsa Israel itu begitu banyak mengecewakan Tuhan, mereka banyak mengeluh, mereka banyak bersungut-sungut, tetapi ingatlah bahwa Tuhan selalu ingat akan janji-janjinya, dia akan menepati janji-janjinya, dan kita kembali diingatkan kembali, tetap ingat, tetap percaya kepada janji-janji Tuhan. Karena dengan kita mengingat kembali, kita menghormati janji-janji Tuhan, maka Tuhan akan menepati janjinya di dalam kehidupan kita semua. Mungkin itu Pak Heri yang bisa saya sampaikan ya dari perikop ini. Saya serahkan kepada Pak Heri. Oke, terima kasih untuk Pak Yosia. Jadi hari ini kita belajar bagaimana akibat dari kedegilan, kekeraspentukan bangsa Israel ketika mereka sudah hampir memasuki tanah Kanaan dengan Musa mengutus 12 pengintai, tapi karena ketidakpercayaan mereka, mereka harus berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun untuk menghabiskan generasi yang keluar dari Ramses tadi, sampai nanti tinggal Yosua dan Kaleb dan generasi yang lahir di padang gurun. Bapak Ibu hitung itu ada 42 titik persinggahan dan ada begitu banyak peristiwa di tiap titik-titik persinggahan itu yang terjadi. Nah, jadi ya kita belajar seperti apa yang Pak Yosef tadi katakan, ada penyertaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan, sekalipun terkadang ya seperti bangsa Israel yang bersungut-sungut, tegar tengkuk, nanti dapat disiplin, takut, bertobat, ulang lagi. Tapi sekali lagi, berkali-kali seperti yang saya katakan, pembelajaran di perjanjian lama itu cuma dua. Mana yang baik kita ikuti, dan yang tidak baik jangan dicontoh. Mari kita ikuti contoh seperti Yosua dan Kaleb yang mengikuti Tuhan itu dengan sepenuh hati. Sehingga mereka tetap punya respon benar, sekalipun mereka hidup di angkatan yang bengkok hatinya, yang tegar tengkuk. Mereka sama-sama ikut menanggung akibat karena ketegar tengkukan bangsa Israel. Mereka ikut mutar 40 tahun, tapi respon mereka tetap benar. Nah, mereka menikmati penyertaan Tuhan. Jadi hari ini mari belajar, jangan mengikuti cara bangsa Israel seperti yang tadi Pak Yesia juga sudah singgung. Di Kempria kita ada diingatkan 5 dosa bangsa Israel yang membuat mereka gagal masuk tanah Kanaan. Ya jangan sampai kita juga ikuti, yaitu perbuatan jahat, mencobai Tuhan, penyembahan berhala, percabulan, bersungut-sungut. Mari kita buang hal-hal itu dengan tuntas. Nah, makanya kalau kita baca di perikop berikutnya kan Tuhan sudah perintahkan ketika kalian masuk nanti tanah Kanaan harus ditumpas habis.
Karena kalau tidak, ayat yang ke-55 tadi katakan akan seperti selumbar di matamu dan seperti duri yang menusuk lambungmu. Selumbar itu apa ya, serpihan kayu begitu ya. Itu tuh kan sakitnya minta ampun. Kita masukan pasir, masukan binatang aja kalau senjang itu, waduh itu nggak nyaman. Nah, apalagi kalau ada selumbar itu bisa melukai. Nah, terus seperti duri yang menusuk. Dan kita tahu nanti di kisah-kisah berikutnya, ternyata memang ada beberapa eh, bangsa atau suku yang nggak ditumpas habis oleh bangsa Israel. Memang bangsa Israel ini aduh kelewatan banget. Tuhan sudah suruh beresin semua, masih ada yang disimpan. Tuhan bilang dosa itu ya dosa. Dosa bukan cuma sekedar masalah. Dosa jangan disimpan-simpan. Mau kecil, mau besar, mau putih, mau hitam, mau abu-abu. Dosa adalah dosa. Hapus, buang, titik. Karena kalau enggak, itu tadi akan jadi bumerang bagi kita sendiri. Contoh kalau Bapak Ibu baca di kitab Yosua pasal 11 ayat 22 ya. Di situ katakan tidak ada lagi orang enak ditinggalkan hidup di negeri orang Israel. Hanya di Gaza dan Gad dan di Asdod masih ada yang tertinggal. Masih ada yang ditinggalin. Dan tahu Bapak Ibu, kisah ini akhirnya berlanjut kisah Daud. Ada Goliat yang muncul dan beberapa kali orang raksasa itu muncul meneror bangsa Israel. Nanti kalau Bapak Ibu baca ya, makanya saya mendorong Bapak Ibu, yuk ikuti terus koran Deo dari Kejadian sampai Wahyu. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari setiap hari, kita kupas. Jadi hari ini kalau masih ada hal-hal yang kita simpan dan itu nggak berkenan kepada Tuhan, ayo buang. Seperti kitab Ibrani, jangan sampai itu menjadi dosa yang begitu merintangi, beban yang begitu merintangi, sehingga kita nggak maksimal. Kalau para pria yang pernah ikut camp pria kan 5 dosa itu biasanya dikasih ilustrasi, diikat. Kan kita nggak akan maksimal lari. Tapi coba kalau kita bebas, kita bisa lari dengan maksimal, bukan cuma berjalan, tapi kita bisa mengalami percepatan dalam hidup ini. Makanya kenapa ada orang yang hidupnya muter-muter, masalahnya nggak selesai-selesai. Kok yang lain baru doa sebentar aja masalahnya cepat selesai. Nah, mari periksa hati. Apakah ada dosa, ada hal-hal yang nggak berkenan kepada Tuhan, beresin. Jangan didiemin, "Ah, nggak apa-apa lah, ah, cuman gini kok, ah, nggak masalah." Iya, nggak masalah bagimu, menurutmu, tapi itu akan berdampak yang tidak baik pada diri kita sendiri. Jadi, mari belajar dari kisah ini. Jangan seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk, disuruh tumpas, nggak tumpas. Dan seperti kemarin kita mau belajar, seperti Yosua dan Kaleb, eh, mengikut Tuhan sepenuh hati. Hingga jalan hidup mereka itu terus naik, meningkat, sampai terbang tengah hari. Akhirnya mencapai kemaksimalan potensi dalam hidup. Karena itulah rancangan Tuhan. Makanya seperti berkali-kali saya katakan, saya setuju bahwa Kanaan itu bukan bicara tentang surga. Karena Kanaan itu bicara tentang kemaksimalan hidup. Karena kalau Kanaan itu bicara tentang surga, satu, karena masuk tanah Kanaan masih ada peperangan. Di surga nggak ada peperangan lagi. Untuk masuk surga nggak usah berperang kita. Kita tinggal masuk karena Yesus yang jadi jalannya. Yang kedua, kalau Kanaan itu surga, berarti sepanjang hidup kita akan muter-muter di padang gurun, waktu mati baru masuk Kanaan. Kan nggak seperti itu. Rancangan Tuhan nggak seperti itu. Rancangan Tuhan sebenarnya kita dibebaskan dari perhambaan dosa, dari Mesir, melalui Paskah, jalan beberapa waktu, lebih kurang saya katakan 1 tahun, karena ngikutin langkah domba, langkah anak-anak 1 tahun, kemudian sampai. Karena 1 tahun setelah mereka keluar dari Ramses tadi, harusnya mereka sudah di Kades Barnea, dan di mana Musa menyuruh 12 pengintai masuk mengintai. Itu sudah dekat banget. Oh, pengintai aja udah bisa masuk.
Nah, itu rancangan Tuhan seperti itu hidup kita. Dari berdosa ditebus Yesus, menikmati hidup dalam kelimpahan Yohanes 10 ayat 10, yaitu Zoe. Nah, jadi mari kita belajar, coba renungkan, apakah hidupmu masih muter-muter di padang gurun, atau engkau sudah masuk tanah Kanaan, tapi ada selumbar di matamu, ada duri dalam daging menusuk. Nah, coba beresin hatimu. Apakah ada hal-hal yang masih belum beres di hadapan Tuhan? Beresin. Oke, terima kasih Pak Yosia. Itu saja yang saya tambahkan pagi hari ini. Jadi mari capai kemaksimalan hidup dalam Tuhan. Supaya hidup kita ini diberkati dan jadi berkat. Pak Simon mau tambahkan sesuatu? Cukup, Her, cukup. Oke, thank you, Tom. Oke, saya serahkan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur, terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Setiap kami bisa bangun dengan keadaan yang sehat, dan juga setiap kami terus bisa datang menyembah, memuji dan meninggikan namamu ya Bapa. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan kepada setiap kami yang pagi ini hadir ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan juga kebenaran firman-Mu buat pagi hari ini ya Tuhan, yang terus mengingatkan kami Tuhan, terus berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami tidak mau berhenti ya Tuhan berjalan bersama dengan Engkau, karena pada saat kami berhenti ya Tuhan, di mana kedagingan kami akan muncul ya Bapa. Kami terus akan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang selalu menuntun kami, Engkau yang selalu memberikan kami pertolongan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan buat Pak Yosia yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan terus berkati Pak Yosia, Tuhan pakai lebih lagi ya Tuhan. Dan juga Tuhan berkati istri dan juga anak Pak Yosia ya Tuhan. Biarlah melalui keluarga ini juga Tuhan, kami percaya banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan ya Bapa. Bahkan pelayanannya di Bungo juga Tuhan berkati ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur buat setiap kami yang hadir di pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati setiap hidup kami ya Bapa. Apapun pekerjaan dan usaha kami juga Tuhan berkati ya Bapa. Baik istri, baik suami, baik anak-anak kami, menantu, cucu kami juga Tuhan berkati ya Bapa. Biarlah Engkau Tuhan Allah yang terus ada di tengah-tengah keluarga setiap kami ya. Dan juga Tuhan terus memberkati hidup setiap kami. Dan juga bahkan orang tua kami juga Tuhan berkati ya Bapa. Tuhan juga memberikan setiap mereka kesehatan, kekuatan juga ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan keluarga kami ke bawah tangan kuasa-Mu. Di pagi hari ini kami juga berdoa buat Willy ya Tuhan, di mana perjalanannya ke Palembang ya Tuhan. Biarlah Tuhan melindungi perjalanannya, Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu, dan juga Tuhan memberikan damai sejahtera-Mu atas perjalanannya ya Bapa. Dan juga buat papanya yang sakit sesak napas ya Tuhan, biarlah kuasa kesembuhan-Mu tercurah ya Tuhan. Tuhan pulihkan, Tuhan memberikan kesehatan yang terbaik ya Bapa. Kami juga berdoa buat keluarga besar Willy ya Tuhan, di mana mereka juga akan percaya kepada Engkau menjadi Tuhan satu-satunya di dalam hidup setiap mereka ya Tuhan. Kami serahkan keluarga besar Willy ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Dan juga di mana kami juga sepakat berdoa Tuhan, di mana Denny Lucy ya Tuhan yang ingin menjual aset tanah yang di kebun kopi ya Tuhan. Biarlah Tuhan tolong temukan pembeli eh, yang terbaik dan juga mendapatkan harga dan nilai yang terbaik ya Tuhan. Kami serahkan rencana penjualan aset ini Tuhan ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Dan juga kami sepakat berdoa buat eh, gereja di Bungo ya Tuhan, yang rencananya ingin membeli sebidang tanah ya Tuhan, sebesar 1.700 meter ya Bapa. Biarlah Tuhan campur tangan juga dalam segala sesuatu ya Tuhan, mengenai harga dan juga mengenai pembeliannya ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan pembelian tanah yang di Bungo ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan.
Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan terus memberkati bangsa kami. Tuhan terus mencurahkan damai sejahtera-Mu atas bangsa ini ya Tuhan. Terus Tuhan membawa bangsa ini hari demi hari lebih baik lagi ya Bapa. Dan juga Tuhan berkati pemerintahan kami yang ada ya Tuhan. Tuhan membawa pemerintahan kami terus untuk memajukan bangsa ini ya Bapa. Dan juga untuk memberikan keamanan atas bangsa ini ya Tuhan. Membawa perekonomian yang lebih baik lagi atas bangsa ini ya Tuhan. Dari setiap pulau-pulau yang ada ya Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke ya Bapak. Tuhan berkati ya semua ya Tuhan. Dan juga pemerintahan yang ada, mereka terus membangun setiap daerah-daerah dimanapun mereka ada ya Tuhan. Dan juga Tuhan berkati kota di mana setiap kami tinggal ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan bangsa dan pemerintahan kami ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pak Yosia, silakan. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang setia, Tuhan yang selalu menepati janji-janjinya di dalam kehidupan kami ya Bapa. Ajari kami untuk selalu setia, untuk hidup di dalam janji-janji-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk kami yang berada di Koramdiau, baik mereka yang dalam perjalanan, dalam pergumulan hidup, dalam masalah keluarga, dalam masalah apapun yang mereka hadapi, baik itu masalah pelayanan juga ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan karena apapun yang kami kerjakan, biarlah kami kerjakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Selamat pagi. Semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan berkati.